Kutip, itulah yang terjadi pada para ratusan tentara Israel yang berani melawan pasukan Brigade Al-Ridwan yang dilatih secara khusus oleh Hizbullah dan juga Iran. Hal ini terjadi ketika ratusan tentara Israel mencoba menerobos masuk ke ladang minyak milik Lebanon. Tindakan ilegal ini dilakukan Israel dengan alih-alih dapat restu Amerika, namun hal ini tidak dibenarkan oleh Lebanon hingga pertempuran pecah hingga menyebabkan ratusan tentara Israel jadi kritis. Sementara itu pasukan elit Hizbullah ini sebelumnya memang menargetkan pasukan Zionis dalam incaran serangannya karena Hizbullah menjadi pasukan utama yang membela dan mendukung kemerdekaan Palestina hingga dipastikan jika Brigade Al-Ridwan berada di garda terdepan dalam jihad melawan penjahat ini. Di sisi lain, pihak Israel geram atas tindakan yang dilakukan pasukan elit Hizbullah. Evakuasi segera dilakukan hingga menyebabkan para petinggi Zionis yang lain turun gunung dan meminta Hizbullah untuk menahan diri untuk sementara waktu hingga proses evakuasi selesai dilakukan. Diketahui, beberapa tentara tersebut adalah tentara senior yang sudah malang melintang di dunia pertempuran, namun naas mereka harus gugur di tangan pasukan elit Hizbullah. Sementara itu target utama Hizbullah adalah menembakkan ratusan roket dan misil ke Israel setiap hari. Sebagian besar rentetan serangan ini akan memiliki akurasi statistik yang tinggi, dengan sejumlah rudal jarak jauh yang mampu menjangkau hampir seluruh Israel. Menurut laporan IDF atau Israel Defense Force Home Front Command yang menggambarkan ancaman Hizbullah yang akan dihadapi Israel dalam perang di masa depan, kira-kira ada 1.000 hingga 1.500 roket dan rudal akan diluncurkan ke Israel. Ribuan rumah akan diserang dan ratusan warga sipil Israel akan diserang, terluka atau terbunuh. Ratusan ribu orang diperkirakan akan dievakuasi dari rumah mereka. Ini meringkas besarnya ancaman. Meskipun sistem pertahanan udara Israel termasuk yang terbaik di dunia, di darat Hizbullah melatih pasukan khusus Brigade Al-Ridwan untuk melintasi perbatasan ke Israel dan menyerang kota-kota Israel. Kelompok kecil pasukan khusus terlatih dari pasukan Brigade Al-Ridwan akan menyusup ke kota-kota dan menawan orang lain sebagai alat tawar-menawar. Pasukan Al-Ridwan sudah lama beroperasi di Suriah dan mendapatkan pengalaman dalam serangan darat, perkotaan, dan menguasai kota-kota. Dalam pidato sebelumnya, Nasrallah telah mengungkapkan niat destruktifnya dalam perang di masa depan dengan Israel. Akhir tragis agen Mossad Israel yang dimanfaatkan Hizbullah. Sepak terjang agen Mossad Israel di Timur Tengah memang bukan isapan jempol belaka. Di antara oknum agen Mossad Israel tersebut pernah terbukti melakukan praktek agen ganda dengan sejumlah lembaga intelijen di negara tertentu. Kematian agen Mossad Israel Ben Zigir di penjara, salah satu contohnya 2 tahun setelah kematiannya, misteri identitas tahanan yang tewas mencurigakan di penjara Ayalon Israel mulai terkuak. Otoritas Israel mengakui bahwa tahanan yang dikenal dengan julukan tahanan X adalah warga negara Australia. Berdasarkan sebuah laporan yang dikeluarkan ABC, pria tersebut merupakan agen intelijen Mossad. Dugaan kuat dia tewas akibat gantung diri. Kementerian Kehakiman Israel mengatakan pria 34 tahun itu bernama Ben Zigir. Dia juga dikenal bernama Ben Allen dan Ben Alon. Alasan keamanan memaksa otoritas menyembunyikan identitasnya selama ini, kata kementerian itu, seperti dilansir Al Jazeera. Namun tekanan politik dan desakan pemberitaan belakangan ini membuat otoritas Israel mengungkap identitas resmi Zigir. Menurut Israel, Zigir telah menjalani penahanan maksimum 2010 silam atas berbagai dakwaan. Dia ditemukan tewas di tahanan 2 tahun lalu, tepatnya 15 Desember. Saat itu pintu penyelidikan kasus kematiannya ditutup. Kementerian Kehakiman menyatakan berdasarkan hasil investigasi 6 pekan lalu diungkap bahwa Zigir tewas bunuh diri. Hakim memerintahkan kepada otoritas terkait untuk menyelidiki kemungkinan adanya kelalaian dalam insiden itu. Selain itu, New York Times menuliskan Zigir adalah satu dari 3 anggota Mossad asal Australia. Zigir juga menjadi
buronan intelijen internasional. Alasan penangkapan terhadap Zigir memang masih dipertanyakan. ABC memang mengatakan Zigir telah direkrut Mossad. Media Australia Fairfax mengungkapkan beberapa bulan ditahan di Israel, Zigir sedang diinvestigasi Badan Intelijen Keamanan Australia. Ketika cerita tentang tahanan Ek mulai terbuka, media Israel menyebut pria itu ditahan di penjara Ayalon dengan penjagaan tingkat maksimum. Anggota parlemen Israel yang dihubungi BBC meyakini kasus ini terkait erat dengan keamanan nasional. ABC mengungkap Zigir adalah keluarga Yahudi asal Melbourne. Dia bergabung dengan Angkatan Darat Zionis bermukim di wilayah Kibbutz. Zigir diduga bunuh diri setelah diketahui mempunyai kontak dengan agen Hizbullah di Lebanon. Cerita ini bermula ketika Ben Zigir direkrut menjadi agen Mossad Israel. Awalnya Zigir yang mendapatkan kewarganegaraan Israel pada pertengahan 90-an ini ditugaskan di Eropa untuk filtrasi perusahaan yang mempunyai jaringan bisnis dengan negara musuh. Salah satu pemimpin eksekutif perusahaan yang diinfiltrasi Zigir menilai kelemahan agen Israel adalah kurang fokus, tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Zigir kemudian ditarik dari lapangan untuk membuktikan kembali reputasinya di tengah ketatnya persaingan sesama anggota Mossad. Dia lalu mencoba merekrut anggota Hizbullah untuk menjadi agen ganda. Zigir sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang seorang pria di timur Eropa yang dekat dengan gerakan Hizbullah. Zigir berharap mendapatkan informasi penting dari gerakan Syiah di Lebanon, memberitahunya ke Mossad. Sayangnya tanpa disadari Zigir justru telah dimanfaatkan agen Hizbullah. Untuk membuktikan bahwa dia benar agen Mossad, Zigir secara tidak sengaja membocorkan nama agen Israel di Lebanon. Kedua informan kemudian diketahui bernama Ziad Al-Homsi dan Mustafa Aliwadeh. Keduanya telah ditangkap pada 2009 lalu dihukum 15 tahun. Atas kesalahan fatal, Zigir dihukum 10 tahun penjara, memupuskan harapan untuk kembali ke Mossad.